Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anugrah. Di video ini, saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran. Perkenalkan, nama saya Aryani Sairansam. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi campuran. Perkenalkan, nama saya Alia Dewi Haryanti. Saya akan membahas ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Saya, Nasya Humerah, akan menjelaskan tentang apa saja kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Perkenalkan, nama saya Vivian Garanisya Putri D. akan menjelaskan tentang kekurangan sistem ekonomi campuran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istighfar Ahmad Y. Saya akan menjelaskan tujuan ekonomi campuran. Sistem ekonomi secara global dipakai di tiap-tiap negara di seluruh dunia. Namun, tiap-tiap negara menganut sistem ekonomi tertentu yang menurut mereka tepat bagi kehidupan perekonomiannya. Secara umum, kita mengenal sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Tapi ada satu tipe sistem ekonomi yang menengahi kedua sistem tadi. Sistem ini dinamakan sistem ekonomi campuran. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi campuran dan bagaimana karakteristiknya dalam perekonomian suatu negara? Di video ini kami akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran. Berikut penjelasannya. Apa sih sistem ekonomi campuran itu? Jadi, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando dengan derajat campuran yang berbeda. Maksudnya, pemerintah bisa lebih mendominasi kegiatan ekonomi, tetapi mekanisme pasar tetap berperan. Begitu pula sebaliknya, mekanisme pasar mendominasi, namun tetap ada campur tangan pemerintah. Sistem ini berupaya mengurangi kelemahan sistem ekonomi pasar, serta komando dan memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ciri-ciri sistem ekonomi ada 5. 1. Hak milik individu atas faktor produksi diakui tetapi tetap ada pembatasan dari pemerintah. 2. Adanya kebebasan individu mendirikan usaha sehingga potensi dan pengembangan kreativitasnya dapat disalurkan. 3. Kepentingan umum lebih diutamakan. 4. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor produksi untuk hajat hidup orang banyak. 4. Perekonomiannya terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, perkembangan ekonominya relatif stabil karena peran pemerintah, swasta, dan juga masyarakat sama besarnya. Yang kedua, adanya dorongan dan inovasi untuk membuat atau menciptakan suatu kegiatan usaha. Yang ketiga, mediasi pemerintah bisa membatasi sindikasi atau gabungan para pengusaha, pihak swasta, dan juga masyarakat. Kemudian, yang keempat, pemerintah lebih berpusat pada keterlibatan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah atau bisa disingkat dengan UMKM. Kemudian yang terakhir, terpisahnya sektor pemerintah dan swasta. Kekurangan sistem ekonomi campuran adalah: pertama, beban pemerintah akan lebih berat dibanding swasta. Kedua, kurang maksimalnya keuntungan yang didapatkan pihak swasta. Ketiga, sulitnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, sektor produksi lebih menguntungkan jika dikelola pemerintah. Kelima, tidak jelasnya batasan pengaruh pemerintah dalam perekonomian. Tujuan dari pemberlakuan ekonomi campuran adalah supaya tidak ada keberpihakan kepada pemerintah maupun kepada pemilik modal atau masyarakat. Mungkin cukup sekian materi tentang sistem ekonomi campuran yang sempat kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.